Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Waktunya kita bikin menu berkuah yuk, yang seger, gurih, dan wangi, yang enaknya beda dan pasti insya Allah keluarga semua akan suka. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya. Langkah pertama, siapkan labu siam. Saya pakai 1 buah atau seberat 400 gram. Kemudian buang pangkalnya sedikit dan belah. Kemudian gosok-gosok seperti ini untuk mengeluarkan getahnya. Getahnya saya bersihkan dulu dengan tisu supaya nanti waktu mengupas labunya getahnya tidak menempel di tangan. Lanjut kupas labu tipis-tipis sampai bersih. Setelah labu dikupas dan dipotong-potong, kemudian cuci labu sampai bersih. Bahan selanjutnya bakso sapi. Saya pakai 12 butir, boleh pakai bakso ayam, bakso ikan ataupun sosis ya. Kemudian potong-potong saya potong besar-besar seperti ini. Jadi 1 butir baksonya saya bagi menjadi 3 bagian. Bahan ketiga, mie soun 50 gram yang sudah direndam dengan air biasa atau air suhu ruang sampai lentur seperti ini. Selanjutnya untuk bumbunya, 3 siung bawang putih, cukup geprek dan iris tipis-tipis. Bawang merah 4 siung, cukup iris tipis-tipis. Daun bawang ini kecil-kecil, saya hitung 2 batang, kemudian potong bulat kecil seperti ini. Selanjutnya panaskan minyak goreng secukupnya, tumis bawang merah bawang putih. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis bumbu sampai wangi dan kuning keemasan. Setelah kuning keemasan seperti ini, saya akan ambil setengahnya untuk nanti dimasukkan terakhir. Kemudian tambahkan air, ini kurang lebih 1 liter atau 1000 ml. Masukkan baksonya dan labunya yang sudah dicuci. Tambahkan garam, penyedap rasa, gula putih, dan lada bubuk. Untuk airnya sepertinya kurang, saya tambahkan sedikit lagi karena nanti akan ditambahkan mie soun supaya kuahnya seimbang. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian masak sampai bakso dan labu matang. Setelah bakso dan labu dirasa matang, kemudian masukkan mie sounnya, daun bawang, bawang putih, bawang merah gorengnya. Aduk-aduk masak kembali cukup sampai kuah mendidih lagi sebentar. Jangan lupa koreksi rasa. Setelah kuah mendidih, matikan kompor. Ini sudah matang, selanjutnya siap sajikan. Tada, ini dia sop labu bakso soun. Ini serius enak banget teman-teman. Pasti keluarga semua akan suka. Rasanya gurih, seger, wangi. Pokoknya ini mantul banget. Terima kasih yang sudah menonton. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Untuk teman-teman yang ingin masak bebek tapi bosen digoreng terus, disarankan banget cobain menu ini. Pasti teman-teman akan suka banget karena sensasi nikmatnya beda, nggak kalah nikmat dari yang digoreng seperti pada umumnya. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya.
Langkah pertama, siapkan daging bebek. Saya pakai bebek muda sebanyak 2 ekor atau seberat 2 kilo. Boleh diganti dengan ayam, iga, daging sapi ataupun kambing. Bebeknya sudah saya potong-potong menjadi beberapa bagian dan sudah dicuci bersih. Selanjutnya untuk bumbunya. 8 siung bawang putih ini sudah dipotong-potong supaya gampang halusnya. 12 siung bawang merah. Cabai merah keriting 10 buah. Jahe secukupnya atau kurang lebih 2,5 cm. Kunyit bubuk 1 sendok teh, boleh pakai kunyit yang segar ya. Dan rempah-rempah yang lain ini sudah disangrai semua, diantaranya kemiri, merica, ketumbar, dan jinten. Kemudian tambahkan air secukupnya atau bisa juga minyak goreng secukupnya supaya gampang halusnya. Kemudian haluskan saya menggunakan blender, boleh pakai chopper ataupun ulekan. Haluskan sampai benar-benar halus seperti ini. Untuk bumbu rempah lainnya, daun jeruk 4 lembar, daun salam 4 lembar, serai 3 batang digeprek, lengkuas cukupnya digeprek, cengkeh 10 butir, kayu manis, pala, kapulaga, dan bunga lawang. Dan bumbu tambahan lainnya, cabai rawit merah utuh, tomat merah yang sudah dipotong dadu, daun bawang yang sudah dipotong bulat sedang, santan 900 ml dari 1 butir kelapa. Selanjutnya rebus air secukupnya. Setelah mendidih, masukkan bebeknya. Tambahkan daun salam 4 lembar, daun jeruk 4 lembar, serai 3 batang digeprek, garam 1 sendok makan penuh. Aduk-aduk supaya garam larut merata. Kemudian rebus bebek kurang lebih setengah matang. Saya rebus bebek terlebih dahulu, menambahkan rempah-rempah supaya bebek tidak bau amis, untuk mengurangi bau amis dari bebeknya dan menghilangkan sisa darah dan lemak berlebih dan kotoran-kotoran yang lain. Ini karena cenderung bebek lebih amis daripada ayam ya. Setelah bebek direbus kurang lebih setengah matang atau 20 menit dihitung dari mendidih, kemudian angkat bebek dan tiriskan. Setelah semua bebek diangkat dan tiriskan, sisihkan dahulu. Lanjut, panaskan minyak goreng secukupnya, tumis bumbu halus. Tumis sekalian semua rempah aromatiknya. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis bumbu sampai matang dan tanak. Setelah bumbu matang dan tanak, kemudian masukkan bebek yang tadi kita rebus. Aduk-aduk, oseng-oseng dulu sebentar sampai semua tercampur rata. Setelahnya tambahkan air kurang lebih 800 ml. Tambahkan garam 1 sendok teh penuh. Penyedap rasa 1 sendok teh penuh, gula putih 1 sendok teh. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata, kemudian masak sampai kuah setengah menyusut. Tapi jangan lupa sesekali diaduk-aduk supaya bebek empuk matang merata dan bumbu meresap rata. Setelah kuah kurang lebih setengah menyusut seperti ini, kemudian masukkan santan. Tambahkan kecap manis kurang lebih 3 atau sampai 4 sendok makan. Kemudian masukkan cabai rawit utuh yang tadi kita siapkan. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata, masak kembali sampai bebek matang dan empuk, sampai kuah sebagian menyusut. Tapi nanti sesekali diaduk-aduk ya supaya bebek empuk matang merata dan santan tidak pecah. Setelah dirasa bebek matang dan empuk, saya buang dulu rempah-rempahnya supaya nanti penyajiannya lebih gampang.
Setelah rempah-rempah sudah terbuang semua, saya tambahkan kecap sedikit, kurang lebih setengah sendok makan. Karena di olahan ini harus terasa ada manisnya dari kecapnya. Kemudian terakhir masukkan tomat dan daun bawang. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata, masak kembali sebentar, cukup sampai daun bawang dan tomat sedikit layu. Jangan lupa koreksi rasa, apa yang kurang tinggal ditambahin ya. Setelah tomat dan daun bawang sedikit layu, matikan kompor. Ini sudah matang, selanjutnya siap sajikan. Tada, ini dia tengkleng rica bebek versi Mama Ryan yang rasanya mantul banget. Pokoknya ini recommended, disarankan banget. Yang bosen bebek digoreng wajib coba menu ini. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih, wassalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Kangen dengan menu ini, dan kalau sudah makan menu ini auto pasti makan nambah terus karena rasanya yang khas dan begitu nikmat. Insya Allah yakin sih teman-teman juga akan suka banget. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya. Langkah pertama, siapkan sayur genjer. Saya pakai sebanyak 4 ikat. Sudah dipotong-potong dan sudah dicuci bersih. Kemudian rebus air secukupnya. Setelah mendidih, masukkan genjernya, rebus genjer. Tambahkan garam secukupnya, saya pakai setengah sendok makan. Aduk-aduk merata, kemudian rebus sebentar, cukup sampai mendidih. Setelah mendidih langsung diangkat ya. Setelah mendidih tidak perlu menunggu, langsung diangkat seperti ini. Kemudian masukkan ke air dingin. Saya memasukkan genjer ke air dingin untuk menghentikan proses pematangannya dan supaya genjer tetap hijau. Ratakan bolak-balik sampai genjer terasa dingin. Setelah genjer sudah tidak panas lagi atau terasa dingin, kemudian peras genjer untuk mengurangi kadar airnya. Setelah genjer sudah siap, kita olah, kita sisihkan dahulu. Lanjut siapkan untuk bahan lainnya atau bahan campurannya. Saya pakai cumi asin sebanyak kurang lebih 150 gram yang sudah direbus sebentar dan sudah dicuci bersih. Saya pakai cumi asinnya yang kecil-kecil jadi tidak perlu dipotong. Lanjut untuk bumbunya. 3 siung bawang putih yang sudah dipotong-potong supaya gampang halusnya. 3 siung bawang merah. Cabai merah keriting kurang lebih 10 buah. Kencur secukupnya, ini kurang lebih 1 ruas kecil. Penyedap rasa 1 sendok teh. Gula putih setengah sendok teh. Terasi setengah sendok teh. Kemudian haluskan sampai halus. Saya menggunakan ulekan, boleh pakai chopper ataupun blender ya. Oh ya, untuk teman-teman yang tidak suka kencur, kencurnya bisa di skip ya. Setelah bumbu halus, panaskan minyak goreng secukupnya, tumis bumbu. Oh ya, di bumbu saya tidak tambahin garam karena sudah asin dari cuminya. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis bumbu sampai matang dan tanak. Setelah bumbu matang, tambahkan tomat merah 1 buah yang sudah dipotong-potong. Aduk-aduk, tumis kembali sebentar sampai tomat sedikit layu. Setelahnya masukkan cuminya. Aduk-aduk, oseng-oseng kembali sampai cumi setengah matang. Setelah cumi dirasa setengah matang, kemudian tambahkan air sedikit kurang lebih 70 ml. Tambahkan saus tiram kurang lebih 1 sendok makan. Aduk-aduk kembali sampai semua tercampur rata. Kemudian masak kembali sampai cumi matang, sampai kuahnya menyusut dan bumbu menjadi mengental. Setelah bumbu mengental seperti ini, kemudian masukkan genjernya. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Aduk-aduk cepat, masak sebentar aja ya, cukup sampai tercampur rata.
Setelah bumbu tercampur, matikan kompor. Ini sudah matang, selanjutnya siap sajikan. Tara, ini dia tumis genjer cumi asin. Ini asli enak banget. Awas teman-teman, kalau bikin menu ini nasi satu magicom tanpa sadar habis cepat. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih, wassalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Punya ayam filet atau ingin masak ayam filet tapi bingung mau diapain? Saya kasih satu resep yang asli. Ini pasti teman-teman akan suka banget dan makan akan nambah terus. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya. Langkah pertama, siapkan ayam filet. Saya pakai bagian paha seberat 650 gram atau sebanyak 3 potong paha ayam. Kemudian potong-potong paha ayam saya potong dadu seperti ini atau potong sesuai selera teman-teman. Setelah ayam filet dipotong dadu, kemudian marinasi ayam dengan perasan jeruk nipis atau lemon. Saya pakai setengah buah. Tambahkan garam 1 sendok teh. Lada bubuk setengah sendok teh. Tepung maizena 1,5 sendok makan penuh. Kemudian ratakan, aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Setelah tercampur rata, diamkan ayam minimal 10 menit. Sambil mendiamkan ayam, saya akan lanjut bikin bumbunya. 5 siung bawang putih. Ini bawang putihnya besar-besar banget ya. Untuk ukuran yang sedang bisa pakai 6 siung. Kemudian geprek dan cincang halus. Bawang merah 10 siung, ini juga ukurannya besar-besar banget ya. Untuk ukuran yang sedang bisa pakai 13 siung. Kemudian rajang tipis-tipis. Cabai rawit merah 13 buah. Kemudian potong bulat kecil seperti ini atau sesuai selera. Untuk cabainya disesuaikan selera teman-teman aja ya. Bisa dikurangi atau ditambahin. Cabai hijau keriting 13 buah, potong bulat kecil juga atau potong sesuai selera teman-teman ya. Serai 2 batang, ambil bagian ke tengahnya atau mudanya, kemudian rajang halus seperti ini. Daun jeruk 4 lembar, buang tulang tengahnya. Kemudian rajang atau potong halus juga. Selanjutnya panaskan minyak goreng sedikit. Masukkan ayamnya, goreng ayam yang tadi kita marinasi ya. Ratakan supaya ayam terkena minyak, kemudian goreng ayam sampai permukaan ayam sedikit kuning kecoklatan. Tapi jangan lupa nanti sesekali dibolak-balik, diaduk-aduk supaya ayam matang merata dan permukaan ayam sedikit kuning kecoklatan merata. Setelah ayam permukaannya sedikit kuning kecoklatan seperti ini, kemudian sisihkan ke pinggir, beri ruang untuk menumis bumbu. Tumis bumbu bawang putih dan serehnya dulu. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya. Kemudian tumis bumbu sampai wangi, sampai sedikit kuning keemasan. Setelah bawang putih wangi, campur jadi satu. Aduk-aduk, oseng-oseng dulu sebentar, kurang lebih 1 menit.
Setelahnya masukkan bawang merah dan cabenya. Aduk-aduk tumis kembali sampai cabai dan bawang merah matang. Sebelum bawang merah dan cabai matang, tambahkan terlebih dahulu penyedap rasa 1 sendok teh, gula 1 sendok teh. Aduk-aduk kembali, tumis kembali sampai semua matang. Oh ya, ini sudah matang, tapi terasinya ketinggalan. Tambahkan terasi matang 1 sendok teh. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Masak kembali sebentar aja ya, karena ini sudah matang. Setelah tercampur rata dan semua matang, matikan kompor. Selanjutnya siap sajikan. Tada, ini dia oseng ayam filet sambal mata. Ini asli, jujur enak banget. Pasti kalau sudah makan pakai menu ini auto nggak mau berhenti makan karena memang terlalu enak. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih, wassalamualaikum.